Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamat pagi. Sebelum kita pergi beribadah di pagi ini, doa dan harapan saya kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman bersama dengan kita. Biarkan dia selalu menyertai dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, 5 menit bersama dengan firman kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami buka hati pikiran kami untuk kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah akan saya ambil dalam Mazmur 51. Ini tentang pengakuan dosa dari si Daud ya. Kita akan lihat 18-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak akan kau pandang hina ya Allah. 3 korban berkenan kepada Allah. Jadi 3 korban yang berkenan kepada Allah, itulah tema kita. Kita tahu ayat ini lahir ketika Nathan mengingatkan tentang Daud yang melakukan dosa dengan Batseba. Dia berzina dengan Batseba lalu membunuh suaminya, dan itu dianggap kejam oleh Tuhan. Dan tidak ada Allah Israel memperbolehkan hal-hal yang seperti itu. Dan sudah menghampiri istri orang lalu kemudian membunuh suami orang. Itu terlalu keji bagi Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menyiksa Daud dari berbagai sisi kehidupan. Dan kemudian kita tahu bahwa di ayat ini dikatakan dengan penuh pengakuan dosa di hadapan Allah, bagaimana dia telah melakukan dosa itu dan dia minta ampun kepada Allah. Dan inilah yang dikatakannya yang 3 yang menjadi sorotan kita, 3 korban yang berkenan kepada Allah. Yang pertama ayat yang 18 tadi 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi kalau kita memberikan jiwa yang hancur, itu akan berkenan kepada Allah. Allah tidak berkenan dengan upacara-upacara yang sebaik apapun atau kegiatan-kegiatan luar yang kita lakukan, sebaik apapun, kalau hati kita nggak benar di hadapan Allah, itu semua menjadi sampah. Itu sebabnya sorotan hati Allah itu adalah kepada hati manusia, kepada hidup kita, supaya hati kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena kita tahu sebagaimana dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan di sana bahwa ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau orang yang remuk jiwanya, kalau dosa dan pelanggarannya, yang berarti Tuhan menyertai kita. Itulah yang disebut broken spirit. Yang kedua, broken heart, patah hati. Kita katakan dalam 18a dikatakan Tuhan, dalam Mazmur 18a, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya. Haleluya. Itu sebabnya ketika hancur hati di hadapan Allah, jiwanya menangis di hadapan Allah, makanya dia berkata, jangan mengambil rohmu daripadaku Tuhan. Karena kalau Allah sudah mengambil roh dari seseorang, kering kerontanglah hidupnya. Dan itu sebabnya dia persembahkan jiwa yang hancur, hati yang patah di hadapan Tuhan. Dan Allah berkata bagi orang-orang yang broken heart itu, sebenarnya kalau mereka sadar datang kepada Allah, Allah dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Asal betul-betul menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah contrite heart. Contrite heart itu adalah remuk hati. Remuk dalam hancur ya, hancur hati. Dan itu adalah karena penyesalan dosa yang sudah dilakukan di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya berdosa kepada manusia, tetapi juga berdosa kepada Allah. Orang yang berzina itu, kata firman Allah, bukan hanya berdosa kepada Tuhan, tetapi juga berdosa terhadap tubuhnya dan kepada manusia. Dan itu sebabnya jangan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahkan ini sebagai persembahan, karena firman Allah katakan
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, jiwanya di hadapan Allah. Dan itu sebabnya Daud mengetahui rahasia untuk meluluhkan hati Allah dengan mengakui dosanya, dengan jiwa yang hancur, dan Allah kemudian memulihkan dia walaupun impact dari hukuman itu ataupun impact dari perbuatannya itu akibatnya banyak hal ditanggung kesengsaraan, tetapi Allah tetap mengampuni dia. Dan kita tahu bahwa Allah, karena ketiga hal ini membuat Daud dikenal oleh Allah dan disayang oleh Allah. Kita tahu bagaimana dia berkata bahwa Daud adalah orang yang hidup di masa zamannya dia. Nanti baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, di sana dikatakan bahwa kalau kita dengan hati yang hancur, jiwa yang hancur, dengan penuh contrite heart, dengan penyesalan akan segala dosa dan pelanggaran kita, saya yakin dan percaya itulah hal yang berkenan di hadapan Allah, persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dia mau memulihkan kita. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun dalamnya dosa kita, ketika kita mau dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang hancur, dengan remuk hati datang kepada Allah, Tuhan akan pulihkan. Dan ini terbukti bahwa Tuhan memulihkan Daud. Jadi jangan pernah takut mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, supaya engkau kembali dipulihkan dan Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan selamat pagi, selamat kita beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kekuatan firman dan kekuatan roh menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.